Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rifki Azhar, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pamulang Serang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis pengelasan, di mana kita akan mengenal lebih dekat berbagai jenis pengelasan, mulai dari pengelasan SMAW, FCAW, GTAW, dan GMAW. Pengelasan SMAW sendiri sering disebut dengan pengelasan stick. Kemudian setiap jenis pengelasan ini memiliki karakteristik, aplikasi, dan teknik spesifik yang membuatnya ideal untuk berbagai keperluan industri. Maka dari itu, dengan memahami jenis-jenis pengelasan ini, kita tidak hanya akan lebih menghargai hasil akhir dari proses manufaktur dan konstruksi, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana memilih teknik pengelasan yang tepat untuk berbagai proyek dan material. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan ilmu yang akan berguna di kemudian hari. Baik, apa itu pengelasan? Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan. Definisi pengelasan menurut Dean atau Deutsche Industrie Norman adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Berikut adalah jenis-jenis pengelasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pengelasan Sealed Metal Arc atau SMAW. SMAW atau Sealed Metal Arc Welding merupakan pengelasan menggunakan busur nyala listrik sebagai panas pencair logam. Kemudian pengelasan Flux Core Arc atau FCAW merupakan salah satu proses las yang elektroda atau filler metalnya diumpankan secara terus-menerus saat proses pengelasan. Kemudian yang ketiga ada pengelasan gas tungsten arc atau GTAW atau yang juga disebut TIG. Ini sebuah proses las listrik yang menggunakan elektroda wolfram yang tidak dapat dikonsumsi untuk menghasilkan las. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah gas melter arc atau GMAW. GMAW sendiri memiliki peran penting dalam sektor manufaktur, di mana GMAW merupakan suatu proses pengelasan yang menggunakan busur listrik sebagai sumber energi dan menyebabkan peleburan logam. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengelasan Sealed Metal Arc atau biasa disebut dengan SMAW atau busur listrik. Pengelasan SMAW atau las busur listrik elektroda terlindung merupakan pengelasan menggunakan busur nyala listrik sebagai panas pencair logam. Kata Sealed Metal Arc Welding sendiri merujuk pada proses penyambungan dua buah logam atau penambahan logam pada permukaan logam yang ada. Masing-masing kata dalam SMAW memiliki makna. Sealed maksudnya kemampuan untuk menghilangkan udara di sekitar pengelasan agar terhindar dari efek-efek yang menurunkan kualitas lasan. Las SMAW sendiri biasa juga disebut dengan stick welding atau manual metal arc. Berikut adalah komponen utama
dari las SMAW. Yang pertama ada mesin las. Mesin las ini sumber arus listrik yang menyediakan daya untuk mencairkan elektroda dan bahan dasar. Terdapat dua jenis mesin las utama yang digunakan pada SMAW, yaitu mesin las AC dan mesin las DC. Nah, mesin las AC ini biasa digunakan untuk pengelasan baja lunak atau paduan rendah. Kalau las DC ini lebih serbaguna ya, dapat digunakan untuk berbagai jenis logam dan posisi pengelasan. Kemudian ada kabel massa, kemudian ada elektroda, kemudian ada klem massa dan tang lasnya ya. Prinsip kerja dari las SMAW. Prinsip kerja dari las SMAW menggunakan busur listrik yang dihasilkan antara elektroda yang terbuat dari logam pengisi dan benda kerja logam yang akan dilas. Busur listrik menciptakan panas yang cukup tinggi untuk mencairkan elektroda dan permukaan benda kerja. Elektroda yang digunakan dalam SMAW dilapisi dengan fluks. Saat elektroda meleleh, fluks akan mencair dan menghasilkan gas pelindung yang akan melindungi logam cair dari kontaminasi udara, seperti oksigen dan nitrogen. Nah, logam cair ini dari elektroda kemudian meleleh dan bergabung dengan logam dasar untuk membentuk kolam las. Fluks yang mencair juga menghasilkan terak yang mengapung di atas kolam las. Terak ini membantu melindungi las selama pendinginan, dan setelah selesai nanti harus dibersihkan. Proses atau cara pengelasan dari SMAW. Yang pertama, siapkan material, kemudian bersihkan material atau benda kerja itu dari kotoran, kemudian pilih kawat elektroda yang sesuai dengan material atau benda kerja yang akan dilas. Kemudian atur arus listrik sesuai dengan jenis elektroda dan ketebalan material atau benda kerja. Nah, arus listrik yang terlalu tinggi atau rendah ini dapat mempengaruhi kualitas las. Jadi ampernya itu dari mesin las diatur sesuai dengan ketebalan atau jenis elektroda yang akan kita pakai. Kemudian nyalakan busur las dengan menyentuhkan elektroda ke material atau benda kerja dan kemudian menjauhkannya sedikit untuk menciptakan busur. Lalu gerakan elektroda sepanjang jalur las dengan kecepatan dan sudut yang konsisten untuk menghasilkan las yang rata dan kuat. Fluks pada elektroda akan mencair, lalu menghasilkan gas pelindung yang akan mencegah kontaminasi dari udara dan membentuk terak yang melindungi las saat mendingin. Setelah las mendingin, terak yang terbentuk di atas las harus dibersihkan dengan menggunakan kawat atau sikat atau palu terak ya. Kelebihan las SMAW. Nah, kelebihannya itu fleksibel, bisa digunakan di berbagai kondisi termasuk di luar ruangan, dan peralatannya relatif sederhana dan portable, cocok untuk berbagai jenis logam dan ketebalan logam. Kekurangannya efisiensi rendah atau 65%, atau kemudian juga membutuhkan skill operator las yang cukup tinggi ya.
Lalu waktu pengelasan cukup lama karena pengelasan selalu terputus. Nah, untuk penggantian elektroda sekaligus pengupasan prakelas. Lalu arus pengelasan terbatas sesuai dengan kemampuan dari elektroda. Kemudian pengelasan flux core arc atau kita sebut FCAW. Pengelasan flux core arc welding atau FCAW merupakan salah satu proses las yang elektroda atau filler metalnya diumpankan secara terus-menerus saat proses pengelasan. FCAW termasuk jenis proses las semi-otomatis karena kawat lasnya dapat keluar secara otomatis ketika proses berlangsung. Las FCAW ini sendiri memiliki dua tipe pelindung, yaitu self-shielding, merupakan proses pengelasan FCAW dengan menggunakan flux yang berada pada inti kawat las, dan juga tipe gas shielding FCAW yang merupakan proses pengelasan dengan menggunakan flux dan juga tambahan gas dari gas tabung. Komponen utama dari mengulas FCAW, yang pertama ada tabung gas ya, kemudian ada wire feeder, lalu kemudian mesin lasnya sendiri, lalu kemudian ada kabel massa, kemudian ada nozzle, dan ada regulator. Nah, mesin las FCAW menyediakan daya untuk mencairkan elektroda dan bahan dasar. Mesin ini mampu mengatur arus dan tegangan sesuai kebutuhan pengelasan. Umumnya, mesin FCAW ini menggunakan arus DC. Lalu elektroda berinti flux. Elektroda ini adalah kawat berongga yang diisi dengan flux. Ada dua jenis ya. Yang pertama ada self-sealed FCAWS. Kemudian ada FCAWG atau gas seal. Nozzle atau torch las. Nozzle ini alat yang memegang dan mengarahkan elektroda ini ke las. Nozzle atau torch ini dilengkapi dengan mekanisme untuk mengalirkan kawat elektroda secara terus-menerus selama proses pengerasan. Prinsip kerja dari las FCAW atau pengelasan busur berinti flux digunakan untuk menyambung dua atau lebih potongan logam dengan menciptakan lasan yang kuat dan tahan lama. FCAW ini bekerja dengan menggunakan kawat elektroda yang diumpankan secara kontinu atau secara terus-menerus dengan inti flux untuk menciptakan dan memelihara busur listrik antara kawat dan material atau benda kerja yang akan dilas. Pada prosesnya memerlukan sumber listrik untuk menyediakan arus dan tegangan listrik yang diperlukan. Kawat elektroda terdiri dari selubung logam yang mengelilingi inti flux. Dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti logam dasar yang disambung dan sifat las yang diinginkan. Proses cara pengelasan dari FCAW.
Pada pengelasan FCAW ini terdapat dua jenis metode pengelasan ya. Yang pertama yaitu ada pengelasan busur inti fluks terlindung atau FCAWS. Dalam FCAWS, inti fluks mengandung bahan yang cukup untuk menghasilkan gas pelindung ketika bereaksi dengan panas busur. Akibatnya, tidak diperlukan gas pelindung eksternal. FCAWS sering digunakan dalam kondisi luar ruangan atau berangin, di mana gas pelindung yang dihasilkan membantu melindungi lasan dari kontaminasi atmosfer. Yang kedua, metode yang bisa digunakan yaitu pengelasan busur inti fluks berpelindung gas atau FCAW-G. Nah, proses ini menggunakan gas pelindung eksternal, biasanya campuran karbon dioksida dan argon, untuk melindungi kolam las cair dari gas atmosfer. FCAW-G umumnya menghasilkan lasan yang lebih bersih dengan percikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan FCAWS. Biasanya digunakan dalam aplikasi pengelasan di dalam ruangan. Nah, FCAWS itu biasa digunakan di luar ruangan. Kalau FCAWG atau pengelasan fluks berpelindung gas ini sering digunakan dalam ruangan. Proses atau cara pengelasan FCAW. Seperti pengelasan pada umumnya, ya persiapkan material atau bahan kerja yang akan dielas. Kemudian pilih kawat elektroda yang benar berdasarkan jenis proses atau material yang akan digunakan, FCAWS atau FCAWG. Lalu masukkan kawat elektroda melalui obor atau pistol las. Pastikan sudah sejajar. Lalu atur parameter atau ampere pengelasan pada mesin. Sesuaikan voltase dan kecepatan pengumpanan kawat berdasarkan ketebalan dan jenis material. Lalu posisikan obor atau pistol pada titik awal sambungan las. Kemudian aktifkan mesin, buat busur dan gerakan obor atau pistol secara mantap di sepanjang sambungan, mengikuti teknik pengelasan dan kecepatan gerak yang diinginkan. Pertahankan panjang busur dan sudut obor secara konsisten selama proses berlangsung. Setelah pengelasan selesai, lepaskan pelatuk atau saklar untuk mengakhiri busur. Hilangkan terak jika ada dan bersihkan area pengelasan. Kelebihan dari pengelasan FCAW, tingkat deposisi yang tinggi. Nah, ini dapat menyimpan lebih banyak logam las per satuan waktu dibandingkan proses pengelasan lainnya. Lalu kemampuan penetrasi yang dalam, terutama pada material yang lebih tebal. Penetrasi yang dalam dan karakteristik busur FCAW yang kuat berkontribusi pada pembentukan suara las dengan kekuatan dan integritas yang baik. Dapat menangani berbagai macam ketebalan logam, dari ukuran yang relatif tipis hingga plat tebal. Jadi bisa digunakan dalam jenis material apa saja ya, yang tebal maupun yang tipis ya. Lalu dapat digunakan dengan persiapan pra pengelasan yang tidak terlalu ketat atau ribet lah dibandingkan dengan proses lain seperti pengelasan TIG. FCAW sendiri secara umum lebih toleran dalam hal kontaminan permukaan dan persyaratan pemasangan sambungan.
Lalu pengelasan yang hemat biaya karena tingkat deposisi yang tinggi, peningkatan produktivitas dan ketersediaan kabel elektroda yang terjangkau atau murah. Kekurangan dari las FCAW. Las FCAW ini lebih rentan terhadap cacat las tertentu seperti inklusi terak dan porositas. Flux yang digunakan dalam FCAW terkadang dapat mengakibatkan terak atau kantong gas terperangkap jika tidak dikontrol atau dihilangkan dengan benar, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas dari pengelasan tersebut. Lalu peka terhadap kondisi lingkungan, khususnya angin dan aliran udara. Gas pelindung yang dihasilkan oleh inti flux dapat dengan mudah terganggu oleh pergerakan udara, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas busur. Tidak cocok untuk mengelas material berukuran tipis. Masukan panas yang tinggi dan karakteristik penetrasi yang dalam dari FCAW dapat menyebabkan luka bakar atau distorsi pada material tipis jika tidak dikontrol dengan benar, menghasilkan sejumlah besar asap dan percikan selama proses pengelasan. Nah, meskipun FCAW secara keseluruhan hemat biaya, bahan habis pakai untuk FCAW termasuk kabel elektroda bisa lebih mahal dibandingkan dengan beberapa proses pengelasan lainnya. Selain itu, kabel FCAW mungkin memerlukan penanganan dan penyimpanan khusus untuk menjaga efektivitasnya. Baik, kita masuk ke jenis pengelasan yang ketiga, yaitu pengelasan gas tungsten arc atau GTAW. GTAW atau gas tungsten arc welding adalah salah satu jenis dari pengelasan yang menggunakan non-consumable elektroda jenis tungsten. Pengelasan jenis ini menggunakan gas pelindung tanpa penerapan tekanan dan dapat digunakan dengan atau tanpa bahan tambahan yang berupa filler metal. Gas pelindung yang digunakan pada jenis pengelasan ini yaitu helium, argon atau gabungan dari helium dan argon, sehingga biasa disebut dengan TIG, tungsten inert gas. Tujuan diberikannya gas pelindung ini yaitu agar tidak terjadi oksidasi akibat pengaruh dari udara di sekitar area pengelasan yang dapat menyebabkan terjadinya porosity. Komponen utama las GTAW atau TIG. Yang pertama, power supply, sumber daya listrik. Yang kedua, elektroda tungsten. Yang ketiga, torch atau pegang listrik atau pistol listrik. Yang keempat, gas pelindung, shielding gas. Kemudian regulator dan flow meter. Lalu pedal kaki atau remote control. Kemudian ada klem massa. Kemudian kawat pengisi atau filler rod jika diperlukan. Prinsip kerja dari pengelasan GTAW. GTAW terjadi saat booster listrik timbul karena terdapat perpindahan ion saat ujung elektroda menyentuh dengan benda kerja. Pengelasan terjadi saat panas dari booster listrik tersebut melelehkan benda kerja dan filler metal. Filler metal ini apabila menggunakan bahan tambahan. Kemudian welding torch atau pistol bergerak mengikuti benda kerja dan booster listrik semakin melelehkan permukaan sambungan. Gas pelindung dikeluarkan dari welding torch untuk melindungi bahan induk dan elektroda, sementara logam pada pengelasan mengeras.
Cara pengelasannya, ya, yang pertama siapkan material dan peralatan, lalu pilih elektroda tungsten yang sesuai dengan jenis material yang akan dilas, misalnya toriated, serrated, lantanated, atau pure tungsten. Tajamkan ujung elektroda tungsten dengan sudut yang sesuai untuk mendapatkan busur yang stabil. Pilih jenis arus dari mesin las AC atau DC. Lalu atur aliran gas pelindung menggunakan argon atau helium. Untuk mengaturnya menggunakan flow meter. Nah, biasanya aliran gas itu diatur antara 10 sampai 20 kubik feet per hour. Lalu nyalakan mesin las. Kemudian dengan menggunakan pedal kaki, nyalakan busur listrik dengan menyentuh atau mendekatkan elektroda tungsten ke material dasar. Gerakan torch atau pistolnya itu untuk membentuk kolam cair di material dasar. Tambahkan kawat pengisi jika diperlukan. Sesuaikan arus dan pergerakan torch serta kawat pengisi dengan kecepatan yang sesuai dan konsisten. Setelah mencapai panjang las yang diinginkan, akhiri lasan dan biarkan gas pelindung terus mengalir selama beberapa detik untuk melindungi lasan yang masih panas dari oksidasi. Setelah lasan dingin, bersihkan area las dari terak atau oksida menggunakan sikat kawat. Kelebihan dari pengelasan GTAW atau optik. Yang pertama yaitu lebih fleksibel karena dapat menggunakan logam pengisi ataupun tanpa logam pengisi. Kontrol yang baik pada penetrasi root. Lalu yang ketiga, menghasilkan pengelasan autogenus yang konsisten dengan kualitas unggul karena memiliki kecepatan tinggi, bebas percikan, dan umumnya menghasilkan sedikit cacat. Lalu yang keempat itu relatif lebih murah. Yang kelima, hampir semua jenis logam bisa dapat dilas dengan metode GTAW ini. Kekurangan las GTAW karena menggunakan non-consumable elektroda menyebabkan deposisi pada proses GTAW lebih rendah daripada pengelasan proses lain. Yang kedua, lebih sensitif atau memiliki toleransi yang rendah terhadap kontaminan aktif dari bahan pengisi ataupun dari logam dasar yang digunakan dalam pengelasan. Akan lebih mahal apabila digunakan untuk mengelas bahan dasar dengan ketebalan di bawah 10 mm. Yang keempat, gas pelindung yang digunakan pada pengelasan GTAW akan sulit dikendalikan apabila terdapat medan magnet. Yang kelima, sulit melakukan pengelasan apabila dalam kondisi berangin, karena shielding gas yang digunakan bisa terkena angin atau terbang.
Kemudian pengelasan gas metal arc atau GMAW atau MIG. Pengelasan jenis GMAW atau gas metal arc welding merupakan proses pengelasan atau penyambungan logam sejenis dengan menggunakan bahan tambahan berupa kawat gulungan dan pelindung gas dengan melalui proses pencairan. Elektroda yang digunakan dalam pengelasan busur logam gas juga merupakan logam pengisi. Gas pelindung eksternal digunakan untuk melindungi kolom las. Pelindung gas berfungsi untuk melindungi dari proses oksidasi karena pengaruh udara dari luar yang dapat mempengaruhi kualitas las. Jenis gas yang digunakan antara lain gas argon dan helium. Komponen utama dari las GMAW. Yang pertama, mesin las. Mesin las ini bisa berupa DC ataupun AC/DC, tergantung pada jenis material yang akan dilas. Mesin las ini harus mampu mengatur tegangan dan arus sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Lalu ada tabung gas, kemudian ada welding gun, lalu ada gulungan kawat las atau wire feeder, lalu kemudian ada kabel kawat las. Prinsip kerja dari las GMAW seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa GMAW itu adalah pengelasan yang menggunakan shielding gas yang berfungsi sebagai pelindung logam pada saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam lasan. Karena las-lasan sangat rentan terhadap cacat las. Biasanya cacat las yang akan ditimbulkan adalah porosity, di mana terdapat lubang kecil-kecil seperti sarang semut yang diakibatkan lembabnya elektroda atau banyaknya kadar air dalam elektroda. Pada pengelasan GMAW itu terdapat dua jenis pengelasan, yaitu metal inert gas atau MIG, kemudian metal active gas atau MAG. Metal inert gas atau MIG. Proses MIG ini yaitu proses pengelasan, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses pengelasan pada GMAW. Yang membedakan adalah terdapat gas pelindung. Ini sesuai dengan namanya, yaitu metal inert gas. Maka pada pengelasan ini, gas pelindung yang digunakan adalah argon, helium, atau helium yang dicampur dengan argon. Dan juga dapat digunakan dengan CO2, karbon dioksida. Pengelasan ini biasa digunakan untuk mengelas material yang berbahan aluminium dan baja tahan karat.
metal aktif gas atau MAG. Pada proses pengelasan ini, gas pelindung yang digunakan adalah karbon dioksida atau CO2 sebagai gas pelindung dan digulung dalam roll, kemudian diumpankan secara terus-menerus selama proses pengelasan berlangsung. Karena CO2 yang bersifat oksidator, maka pengelasan ini bagus untuk pengelasan pada konstruksi dan juga pengelasan ini lebih murah daripada menggunakan pelindung gas argon. Proses atau cara pengelasannya. Yang pertama yaitu persiapan peralatan. Persiapan peralatan. Yang pertama itu mesin las. Siapkan las GMAW sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Lalu elektroda atau kawat las. Pilih yang sesuai dengan material yang akan dilas. Kemudian gas pelindung. Biasanya menggunakan argon, CO2 atau mix campuran dari keduanya. Kemudian perlengkapan K3, helm las atau kacamata, sarung tangan, apron dan pelindung lainnya. Yang kedua, persiapan material. Bersihkan material. Pastikan material yang akan dilas bersih dari kotoran, minyak, dan oksida. Material dibersihkan dulu ya sebelum dilas. Kemudian potong bentuk material sesuai bentuk dan ukuran yang akan digunakan sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setting mesin las. Sesuaikan arus dan tegangan sesuai dengan ketebalan material dan jenis kawat yang akan digunakan. Pengaturan arus dan tegangan. Ampernya disetel sesuai dengan material yang akan dilas dan jenis kawat yang akan digunakan. Kemudian pengaturan aliran gas pelindung. Atur agar cukup untuk melindungi daerah las dari kontaminasi. Lalu ke proses pengelasan. Pasang kawat las, masukkan kawat las ke dalam torch. Lalu nyalakan mesin las dan pastikan aliran gas pelindung berjalan lancar. Diatur pakai di flow meternya itu ya. Lalu posisi dan gerakan torch. Nah, pegang torch dengan sudut sekitar 15 sampai 20 derajat terhadap material. Gerakan torch dengan kecepatan yang konsisten atau konstan untuk mendapatkan hasil las yang merata. Lalu teknik yang kelima ada teknik pengelasan. Prosedur las mulai pengelasan dengan menekan pelatuk pada torch untuk mengaktifkan arus listrik dan mengalirkan kawat las. Pengendalian kolam las. Nah, perhatikan pudel atau kolam las ya, dan pastikan penyebaran logam cair merata.
Gerakan oscillating jika diperlukan. Lakukan gerakan oscillating atau mengayun ya, oscillating untuk memastikan pengisian yang baik dan penetrasi yang tepat pada saat mengelas. Setelah selesai, lepaskan pelatuk pada torch untuk menghentikan pengelasan. Lalu pendinginan, biarkan area alas mendingin secara alami. Hindari pendinginan paksa untuk mencegah retak. Pemeriksaan ya, setelah selesai diperiksa silas untuk memastikan tidak ada cacat seperti porositas, retak, atau incomplete fusion. Kelebihan dari pengelasan GMAW. Yang pertama, terak dari hasil pengelasan itu lebih sedikit karena efisiensi dari elektrodanya yang lebih tinggi. Lalu input panas yang lebih rendah. Kemudian hasil pengelasan yang lebih rendah. Hasil pengelasan yang lebih sedikit, ya, asapnya sedikit. Kemudian pengelasan GMAW jauh lebih cepat, sangat cocok dilakukan untuk pengelasan dalam jumlah produksi yang lebih besar. Keretakan pada hasil pengelasan rendah. Lalu yang terakhir, dapat digunakan di berbagai jenis logam. Cara menghitung lamanya pembebanan pada pengelasan. Pengoperasian las manual nominal atau disebut nominal HWO. Pengoperasian las manual nominal atau nominal HWO adalah pengoperasian las manual dengan lama pembebanan sama dengan duty cycle 60%. Nah, duty cycle sendiri itu adalah lama pembebanan pada pengelasan. Untuk menghitung lama pembebanan pada pengelasan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Lama pembebanan sama dengan jangka waktu penggunaan dibagi lamanya periode penggunaan, kemudian dikali 100%. Lalu kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, di sini ada soal pengoperasian las manual nominal dengan lama pembebanannya atau duty cycle-nya 60%. Lalu lama penggunaannya selama 5 menit. Nah, sehingga pengelasan tidak boleh lebih dari
Hitunglah jangka waktu penggunaannya. Nah, untuk menghitung jangka waktu penggunaannya dapat menggunakan dengan rumus perhitungan duty cycle. Penyelesaiannya yaitu 60%. 60% itu duty cycle-nya ya, lama pembebanannya 60%. Kemudian jangka waktu penggunaan dibagi 5 menit. Nah, jangka waktu kemudian 60% lama pembebanan dikali dengan lama penggunaan 300 ya. 60 kali 5 dibagi 100 dapat 60 kali 5 300, lalu dibagi dengan 100. Nah, dapatlah hasilnya jangka waktu penggunaannya adalah selama 3 menit. Itu kira-kira. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan atau materi yang saya presentasikan bisa menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.